Oke lur, ketemu meneng karo Nyo Agung Titik. Salam ngapa? Di video ini saya akan membahas tentang lakbet itu agar digantangkan mau kerja atau biar jalannya itu maksimal, tidak cuma nebok atau ngering atau cuma ngekek satu kali atau dua kali. Karena ini saya ada orang yang inbox Facebook saya itu bertanya tentang rawatan lakbet agar kerja di gantangan agar maksimal, karena dia baru pertama kali bermain lakbet tapi melihat di gantangan lakbetnya pada seperti robot yang kerjanya itu maksimal, dan beberapa kali digantangkan itu cuma nyekek satu kali dua kali, habis itu nebok jeruji ngejar lawan. Tapi ya dikatain oleh teman-teman, makanya itu minta pertolongan konsultasi lewat Facebook saya, dia inbox. Jadi di video kali ini saya akan membahas agar baut itu bisa jalan maksimal di gantangan. Tapi sebelum saya mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan. Sebaiknya sih buat kalian yang mempunyai burung yang bagus-bagus atau udah senior atau jangan pernah menghina yang baru bermain lakbet atau yang baru senang lakbet. Itu harusnya kalian itu mengasih tahu rawatannya, caranya gimana, bukannya menambah persaudaraan malah mencaci maki atau ya. Bermain lakbet baut itu kunci pertamanya itu lakbet baut pastinya usianya terlalu dini dan belum pernah berbau gantangan. Maka kalau kalian ingin bautnya jalan maksimal di gantangan, yaitu saya sarankan sih, ini menurut versi saya, kan menurut orang-orang kan berbeda. Jadi kalau menurut saya pribadi, baut itu kan rawan keponya masih tingkat tinggi, maka kunci utama itu harus menghilangkan keponya terlebih dahulu. Untuk urusan masalah ngekeknya atau durasi masih pendek-pendek itu ntar belakangan, yang penting kita menghilangkan agar keponya hilang terlebih dahulu, agar lebih nagen di tangkringan, agar lebih rajin ngekek. Untuk soal durasi nanti ketika kita olah, ketika burung itu sudah keponya sudah mulai menghilang, sudah mulai sedikit demi sedikit, dengan perawatan yang konsisten itu lama-lama kelamaan juga akan sedikit berkurang. Untuk menghilangkan keponya tersebut juga ada yang bermacam-macam. Setiap pemain juga berbeda-beda. Ada yang melakukan dari segi pemandian, ada yang untuk hariannya di rodong, disenggelkan, diasingkan, ada yang ditempel, ada yang dikoloni. Jadi setiap main berbeda-beda. Jadi pintar-pintar kita mengamati burung tersebut terlebih dahulu, mengenali karakternya. Maka kita mencoba dengan sistem diasingkan terlebih dahulu, dikerodong itu bagaimana. Kalau tidak bisa dengan ditempel, kalau tidak bisa diombyok. Untuk meredam burung itu, mengurangi rasa keponya yang terlalu tinggi, itu bisa proses agar burung itu mapan, yaitu dengan melakukan proses pemandian yang secara
rutin. Untuk pagi, paut yang keponya masih terlalu tinggi, belum mempunyai jam terbang, itu sebaiknya saya sarankan itu melakukan pemandian itu harus pagi rutin. Itu minimal kalau saya pribadi, kalau paut itu mandi bisa sampai 2 kali sampai 3 kali untuk mengurangi rasa keponya tersebut, karena paut kan keponya tingkat tinggi lah, jadi bisa melakukan proses agar burung tersebut itu mapan dengan melakukan pemandian. Itu lebih cepat memproses burung itu mapan jika melakukan pemandian secara teratur. Pagi 3 kali, untuk malam dimandikan, itu mempercepat proses burung itu mapan. Karena burung nagen digantangkan, yaitu burung itu harus benar-benar mapan terlebih dahulu. Karena burung kalau belum mapan itu maka tidak akan nagen di tangkringan, pasti lebih cenderung ngejar lawan, jeruji, kerjanya pun juga tidak maksimal. Ketika burung itu sudah mapan, langkah selanjutnya kemudian itu saya biasa mencari settingan tersebut agar keponya itu lebih hilang, lebih berkurang, itu dengan cara ditempel atau diombyok. Untuk sistem penempelan sih, kalau settingan untuk harian sistem tempel bisa dilakukan ketika pagi diimbun, setelah keluar sinar matahari lalu kita mandikan sampai basah, kemudian dijemur. Setelah kering kita mandikan lagi, jemur lagi, mandikan lagi, jemur lagi. Itu mempercepat proses agar burung mapan. Untuk dari segi penjemuran, kalau saya sih biasa menjemur burung paut itu 2 jam sampai 3 jam, tapi tergantung panas sinar matahari. Karena kadang-kadang kan sinarnya terang, kadang-kadang mendung, jadi tidak pasti. Patokannya itu harus memantau kondisi sinar matahari itu bagaimana. Kalau terik itu panas sekali bisa cukup 1 jam atau 2 jam. Kalau panasnya kurang menyengat itu biasa melakukan sampai 3 jam. Untuk proses yang settingan ditempel itu siang, pagi, siang, malam itu terus ditempel. Tujuannya agar meredam keponya tersebut, agar menurunkan keponya tersebut, agar menghilangkan keponya tersebut. Untuk sistem pelatihan agar burung itu rajin ngekek, agar melatih tingkat kegacorannya, agar melatih jedanya agar lebih rapat, itu bisa dilakukan proses penggacoran dengan cara memisah burung tersebut dari sistem tempelan itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan seminggu sekali, tergantung kalian itu tidak sibuk. Kalau pas lagi tidak sibuk bisa dipisah dengan tempelannya tersebut agar melatih tingkat kegacorannya. Lama demi kelamaan ketika paut itu sudah mulai mapan, sudah mulai rajin ngekek, jedanya mulai agak rapat, baru kita melakukan pelatihan digantangkan. Untuk pertama kali, kalau kalian itu duitnya banyak, itu bisa langsung latihan digantangkan, itu ya 2 sesi sampai 3 sesi. Kalau tidak digantangkan juga nggak apa-apa, bisa dicantelkan di
di tritikan pojokan, di mana tujuannya itu agar melatih mental burung tersebut agar lebih jam terbangnya itu sering dibawa jalan-jalan lah. Itu membuat burung tersebut lebih terbiasa dengan ketemu labet-labet yang lainnya, bergonta-ganti wajah, bergonta-ganti muka. Itu juga meredam agar keponya sedikit demi sedikit menurun. Untuk settingan sistem diombyok itu, kalau sistem diombyok juga bisa untuk PAUD itu agar jalannya maksimal segantangan, yaitu kalau diombyok bisa menggunakan sesama PAUD atau dicampur dengan dewasa. Kalau diombyok itu biasa menggunakan kandang ternak, bisa menggunakan kandang umbaran, tapi jangan dikasih glodok. Kalau dikasih glodok, maka kalau secara logika saya itu burung lebih cenderung ke arah nanti kelanjutannya ke arah kawin. Jadi kalau burung PAUD diombyok itu jangan dikasih glodok, bisa dilakukan di kandang ternak atau di kandang umbaran. Itu minimal 3 burung sampai 5 burung lah. Untuk sistem rawatan harian juga sama. Yang penting itu perawatan harus konsisten dengan cara diembun, itu melatih tingkat kegacorannya agar burung itu memancing rajin berbunyi, agar melatih durasinya lebih molor. Maka saya sarankan untuk perawatan itu harus benar-benar konsisten. Juga sistem pemandian juga sama. Kalau PAUD itu keponya masih tingkat tinggi, maka pemandian harus rutin. Itu pagi pemandian itu 2 kali sampai 3 kali. Untuk penjemuran juga sama, bisa dilakukan 1 jam sampai 2 jam. Untuk sistem diombyok, kalau mencari agar burung itu lebih memancing kegacorannya, itu dengan cara 2 hari sekali itu diambil yang akan dijadikan gacoan, itu diambil dan melatih kegacorannya. Tapi dalam dipisah tersebut burung harus digacorkan sendirian tanpa melihat labet yang lainnya. Bisa ditaruh di depan rumah, samping rumah, belakang rumah, atau di mana yang sekiranya burung tersebut tidak melihat burung yang lainnya. Tujuannya agar mempercepat tingkat kegacorannya. Itu seperti itu. Lakukan itu secara konsisten, jangan bergonta-ganti rawatan. Untuk pakan, kalau saya pribadi sih menggunakan millet kenceng, karena millet kenceng saya juga produksi sendiri, saya juga punya pakan racikan sendiri. Jadi labet saya semuanya itu menggunakan pakan racikan semua. Untuk pemain-pemain kan berbeda-beda, ada yang cuma menggunakan millet polos, ada yang menggunakan kenari set, ada yang menggunakan millet perkutut, dan lain-lain. Jadi kalau soal pakan itu jangan jadi patokan. Pakan itu hanya mendongkrak agar birahinya naik. Ketika birahinya naik itu, kalau menurut saya, kalau birahi belum naik maka belum bisa membuat burung itu gacor. Karena kalau tidak ada birahi maka burung itu tidak gacor, sama seperti pleci. Jadi kalau untuk saya pakan selalu menggunakan pakan kenceng, pakan tinggi. Untuk KF juga, kalau saya sih menuruti kemauannya burung.
Kalau burung suka dikasih, lebih suka kangkung, dikasih kangkung. Kalau suka jagung, dikasih jagung. Ada juga pemain-pemain yang dikasih timun, dikasih apa, karena setiap pemain berbeda-beda. Jadi intinya jangan bergonta-ganti rawatan. Rawatan itu harus konsisten, jangan terlalu menuruti kata orang. Di sana bilang ini, melakukan ini, belum ada 1 minggu sudah berganti rawatan. Melakukan seperti itu, belum ada 1 minggu ganti rawatan lagi. Malahan burung itu jadi stres, rusak, akhirnya over birahi, jadi nggak bisa untuk diproses selanjutnya. Jadi inti dari bermain lovebird itu harus benar-benar dari segi perawatan itu konsisten. Jangan berambisi pakan menjadi patokan, harus pakai pakan kencang, pakan merek ini, pakan merek itu, agar burungnya langsung gacor. Untuk penggacoran burung itu ada tahapannya, tidak sekali dikasih makan millet kencang itu jadi gacor, tidak. Semua itu ada prosesnya. Pemain-pemain juga kalau mencetak dari nol, dari bahan itu mengikuti alurnya untuk proses menghilangkan keponya tersebut, menghilangkan vektornya, cara membuat burung itu mapan harus bagaimana. Jadi kalian harus mengetahui dulu dalam segi merawat, perawatan dasar terlebih dahulu. Kalau tidak konsisten dari segi perawatan, tidak mengamati karakter burung, tidak bisa cara menstabilkan burung, itu percuma saja kalian menggunakan pakan-pakan kencang, pakan-pakan tinggi, malahan burungnya akan jadi rusak. Burung kalau dikasih makan millet kencang atau pakan yang tinggi, lebih cenderung itu lebih susah untuk dikontrol. Kadang-kadang ngekeknya sambil ngering, sambil nebok, dan lain-lain lah. Intinya kalian harus menguasai ilmu dasarnya dari segi perawatan terlebih dahulu. Begitulah di video kali ini tentang saya menjelaskan cara membuat lovebird itu kerja maksimal di gantangan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan.